Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lubis dari Ilmu Administrasi Bisnis Vispusu. Di sini akan membawakan materi mengenai mata kuliah makroekonomi. Oke, baik. Di sini langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Nah, yang pertama, ada perdagangan luar negeri. Di sini definisi secara umum dan perdagangan ekonomi dalam perekonomian. Perdagangan internasional merupakan kegiatan menukar barang atau jasa antara individu dengan individu, individu dengan pemerintah, atau negara satu dengan negara lainnya di pasar dunia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencari keuntungan. Nah, selanjutnya ada peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian. Bagi banyak negara, termasuk Indonesia, perdagangan internasional mempunyai peranan sangat penting, yaitu sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Nah, beberapa peranannya, yang pertama, ada meningkatkan cadangan devaluta asing atau devisa negara. Perdagangan ekspor impor dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, biasanya dalam bentuk US dollar atau euro. Ekspor menghasilkan pemasukan devisa dalam bentuk valuta asing yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai impor. Selain itu, pemerintah juga menarik biaya atas kegiatan ekspor dan impor. Nah, yang kedua, ada pertumbuhan output di dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional. Lebih dari 63% kenaikan ekspor Januari hingga Agustus 2006 disebabkan oleh kenaikan komoditas seperti karet dan barang dari karet. Nah, bahan bakar mineral, tembaga, biji timah, kerak, dan abu logam, lemak dan minyak hewan atau nabati, serta kertas atau karton. Meningkatkan ekspor atas komoditas-komoditas tersebut berarti pula meningkatkan produksi. Peningkatan produksi berdampak pada peningkatan pendapatan. Nah, di sini yang ketiga, ada realokasi sumber daya produksi, diversifikasi output, dan internal return to scale dari perusahaan yang mengekspor. Nah, peningkatan produksi akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak sehingga penggunaan sumber daya produksi dapat dioptimalkan. Misalnya, pada bidang usaha konveksi, penggunaan mesin dapat dioptimalkan dengan melakukan sistem jam kerja 3 shift. Dengan demikian, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih banyak sehingga akan dicapai efisiensi kerja yang lebih tinggi. Antara lain, efisiensi listrik digunakan atau tidak tetap akan dikenai biaya tarif dasar listrik atau TDL. Selain itu, waktu penyelesaian produksi juga akan lebih cepat. Dan yang keempat, dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi dalam negeri, seperti ikan salmon. Mempunyai kandungan gizi yang sangat baik, dikonsumsi untuk anak-anak, namun sayangnya di Indonesia tidak mampu memproduksinya. Karena itu, Indonesia melakukan impor atas ikan salmon dari Jepang. Selanjutnya, ada keuntungan melakukan perdagangan luar negeri bagi perekonomian. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Manfaat perdagangan internasional adalah sebagai penambah devisa. Bagaimana caranya? Melakukan pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang yang ada di dalam ke luar negeri, dan begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional bruto atau GDP ini dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun luar negeri, dan warga negara yang tinggal di dalamnya maupun yang tinggal di luar negeri, tidak termasuk dalam GDP. Jadi, hanya faktor produksinya saja. Nah, yang ketiga, ada eksistensi tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat membuat perusahaan pengekspor akan menerima banyak pesanan, sehingga perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja tambahan agar dapat menyelesaikan pesanan permintaan konsumen. Nah, yang keempat ada memenuhi kebutuhan negara lain. Kerjasama perdagangan internasional dapat membuat negara lain yang tidak memiliki barang maupun jasa yang diinginkan menjadi terpenuhi. Dan yang kelima, yaitu memperluas pasar. Perdagangan internasional memiliki tujuan agar sebuah perusahaan yang ada di dalam negara dapat menjalankan mesin produksinya secara maksimal dan dapat menjual stok produknya tanpa perlu mengkhawatirkan kelebihan produksi yang dapat mengakibatkan turunnya harga produk maupun jasa yang dijual. Nah, selanjutnya ada proteksi dan pembatasan perdagangan luar negeri. Nah, proteksi perdagangan atau trade protection adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi arus ekspor dan impor barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik. Misalnya, melindungi produsen lokal dan dari persaingan impor. Nah, materi selanjutnya yaitu alasan proteksi perdagangan. Yang pertama, ada mencegah kompetisi tidak adil.
Yang kedua, menyelamatkan lapangan pekerjaan domestik. Yang ketiga, menyelamatkan lingkungan dan konsumen. Dan yang keempat, melindungi industri yang baru tumbuh. Nah, selanjutnya, ada pro dan kontra proteksi perdagangan. Secara umum, keuntungan dari proteksi perdagangan terrefleksi dari motif-motif yang telah saya bahas di atas. Ketika sebuah negara berusaha untuk tumbuh kuat di industri baru, proteksi akan mengurangi tekanan persaingan. Itu memberi kesempatan bagi perusahaan-perusahaan di industri baru untuk membangun keunggulan kompetitif. Proteksi perdagangan menawarkan lebih banyak pertumbuhan, pekerjaan, dan pendapatan bagi perekonomian domestik. Impor mengurangi manfaat semacam itu karena produksi berada di luar negeri. Ketika tekanan impor lebih rendah, produsen domestik seharusnya meningkatkan produksi dan daya saing mereka. Itu pada akhirnya akan menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan bagi rumah tangga domestik. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis proteksi perdagangan. Di sini ada 3. Yang pertama ada tarif impor. Tarif impor adalah pajak atas barang impor yang pemerintah mungkin mengenakan tarif sebagai presentasi dari harga barang impor atau ad valorem tarif, atau itu sebagai nominal tetap. Misalnya $100 per ton. Tarif secara langsung menaikkan harga barang impor ketika memasuki wilayah domestik. Karena harga naik itu kurang menarik bagi pembeli domestik. Harapannya mereka beralih ke produk domestik. Nah, yang kedua, ada kuota impor yang membatasi kuantitas produk impor yang masuk ke pasar domestik. Penurunan kuota impor secara langsung mengurangi pasokan di pasar domestik. Sebagai hasilnya, harga di pasar domestik cenderung naik. Nah, yang ketiga ada subsidi, yaitu membantu mengurangi biaya produksi dari harga jual. Sehingga ketika mereka menjual produk ke luar negeri, harganya akan lebih kompetitif. Subsidi dapat mengambil bentuk seperti keringanan pajak, pinjaman lunak, subsidi harga jual, atau pembayaran langsung. Nah, subsidi penting bagi negara-negara yang mengandalkan ekspor. Baik, materi selanjutnya yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Baik, pengertian pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan jumlah produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Nah, hasil produksi barang dan jasa ini tergambar melalui nilai pendapatan nasional suatu negara. Nah, pertumbuhan ekonomi dapat ditandai dengan ciri berupa bertambahnya produksi barang dan jasa, bertambahnya output per kapita, dan perubahan pada struktur ekonomi. Nah, sedangkan pengertian pembangunan ekonomi yaitu suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Nah, pembangunan ekonomi didukung dengan penggunaan teknologi, penanaman modal, peningkatan keterampilan, penambahan pengetahuan, serta kemampuan organisasi. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, ada laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita. Nah, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kenaikan produk dan penduduk per kapita yang sangat tinggi dan cepat. Indonesia termasuk negara yang pertumbuhan relatif cepat. Nah, yang kedua, ada peningkatan produktivitas. Nah, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya produktivitas pada suatu negara atau kota tersebut. Nah, yang ketiga, ada terjadinya pertumbuhan struktural yang tinggi. Laju pertumbuhan struktural yang disebut juga dengan transformasi struktural didefinisikan sebagai transformasi ekonomi dan dari pedesaan ke perkotaan, dari sektor pertanian ke sektor industri modern, dari perusahaan yang hanya dijalankan oleh perseorangan menjadi perusahaan besar. Nah, yang keempat adanya urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan atau dari kota kecil ke kota besar. Urbanisasi merupakan salah satu ciri yang menandakan pertumbuhan dan perkembangan atau pembangunan ekonomi. Yang kelima, ada ekspansi negara maju. Sebuah negara dapat dikatakan maju jika negara tersebut memiliki kualitas pendidikan atau ilmu pengetahuan yang tinggi, serta persebaran dan penggunaan teknologi yang merata serta berkembang dengan baik. Nah, yang keenam, ada arus barang modal dan orang antar bangsa-bangsa. Kini, arus barang dan modal antar bangsa-bangsa semakin meningkat. Kegiatan ekspor dan impor juga berjalan dengan sebagaimana mestinya. Apalagi Indonesia merupakan salah satu perdagangan yang arusnya di mana berbagai orang dari negara lain banyak melalui Indonesia. Nah, selanjutnya ada indikator pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, pendapatan nasional itu tolak ukur untuk menilai keseluruhan output.
Yang kedua ada pendapatan per kapita, yaitu pendapatan rata-rata penduduk di negara tersebut. Yang ketiga ada kesejahteraan penduduk atau memiliki hubungan dengan pendapatan real per kapita. Dan yang keempat, tingkat pengangguran atau ketersediaan kesempatan atau lapangan kerja. Nah, ada juga indikator pembangunan ekonomi. Yang terdapat 3 poin di sini. Yang pertama ada pendapatan per kapita, yaitu perekonomian dikatakan stabil karena angka pendapatan per kapita baik dalam ukuran GNP maupun PDB. Struktur ekonomi. Perkembangan ekonomi dapat mencerminkan transformasi struktural. Dan yang ketiga ada urbanisasi, yaitu meningkatkan proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Nah, SDM yang berkualitas akan berdampak positif terhadap kegiatan ekonomi. Nah, kemajuan teknologi. Yang kedua ada kemajuan teknologi. Yang kini, teknologi semakin canggih dan kehadirannya sangat bermanfaat karena mempermudah aktivitas manusia. Nah, yang ketiga ada investasi. Semakin besar jumlah investasi yang akan mendorong meningkatkan kegiatan produksi tanpa disadari, tanpa investasi, roda perekonomian tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, yang keempat ada tingkat inflasi, yaitu inflasi merupakan kondisi di mana laju peredaran suatu mata uang yang tidak dapat dikendalikan, yang akibatnya harga bahan baku dan biaya operasional perusahaan meningkat. Nah, yang kelima ada tingkat suku bunga, yaitu pertumbuhan di bidang ekonomi memicu suku bunga meningkat seiring bertambahnya pendapatan masyarakat. Nah, baik. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor pembangunan ekonomi. Nah, di sini ada 3, yaitu sumber daya manusia yang pertama. Perencanaan pembangunan ekonomi negara sangat bergantung pada kualitas manusia, karena SDM dibutuhkan untuk mengolah sumber daya alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah. Nah, yang kedua, SDA, atau sumber daya alam. Nah, ketersediaan sumber daya alam melimpah mempermudah proses pembangunan ekonomi. Nah, kita sebagai sumber daya manusia pun memiliki peluang lebih besar untuk lebih produktif jika sumber daya alamnya memadai. Nah, yang ketiga, ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang jika sumber daya alam dan sumber daya manusia sudah ada, negara membutuhkan iptek untuk mengolahnya. Maka semakin canggih teknologi yang dimiliki, juga semakin besar peluang negara untuk maju. Nah, Baik, sekian pemaparan dari saya tentang materi dari mata kuliah makroekonomi. Saya Lebih Lubis dari Ilmu Administrasi Bisnis FISIP-USU, Angkatan 21B. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.